benar ya bahwa sebuah kota atau sebuah daerah itu akan berubah ketika pemimpinnya juga berubah gitu, menunjukkan sebuah perubahan. Nah ini di Payakumbuhnya ada Bapak Riza Falepi, wali kotanya, yang sebenarnya melakukan banyak sekali perubahan. Tinggal marah-marahnya aja belum kita dapat. Nanti kalau udah marah-marahnya kita dapat, kita tayangin juga. Jadi kita mengundang beliau, dan setelah saya undang, saya minta Bapak nanti beserta Pak Riza untuk duduk di sebuah set baru kita, Pak, yang namanya adalah Hitam Putih Ceria. Ini ceria banget, Pak. Ceria betul ya. Jadi kita undang aja dari Bapak Riza Falepi. Apa kabar ya? Baik, Pak Riza, apa kabar? Baik, Pak. Sebelum saya tanya-tanya, Pak, Pak, mungkin Bapak bisa ke sana dulu karena Bapak mau ditanya-tanya sama yang lebih kecil lagi, Pak. Oh iya, anak kecil. Oke, Pak. Kesini ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, di sini kita beritahu aja bahwa Bang Haji Komar nggak ikut di taman. Koni ya. Pak, aku mau nanya dong. Apa sih bedanya wali kota sama gubernur? Wah, wali kota. Kalau wali kota itu pemerintahnya otonomi, itu daerah. Kalau Pak Gubernur ini wakil pemerintah pusat di daerah. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kok rambut Bapak putih sih? Kata ayah saya, kalau yang rambutnya putih itu tandanya kebanyakan mikir. Betul kan? Benar. Itu kalau rambutnya putih. Kalau rambutnya gundul? Itu nggak ada rambutnya. Kebanyakan apa dia? Kalau gundul nggak bisa mikir, Pak. Wah, nyulap gitu. Rambut putih berarti pertanyaannya buat Pak Gubernur. Pak Gubernurnya jawab. Karena gubernurnya udah tua, jadi rambutnya putih. Oh gitu. Iya. Bapak punya anak berapa? Wah, ada 3. Pak Gubernur tanya nih. Kalau Bapak? 1, itu ada sana itu. Itu ada 1 di sana. Ada waktu gak buat jalan-jalan bareng anaknya? Ya, ada mungkin sekali 3 bulan ya. Oh gitu. Kalau Bapak? Ada. Jadi kalau hari Minggu kita di Car Free Day naik sepeda. Kalau pas hari Minggunya nggak di Semarang, kemarin di Solo, naik sepedanya di Solo. Kemarin nggak bisa di Solo, pas ada acara di Jogja, naik sepedanya di Jogja. Wah, enak ya. Asik dong. Bisa naik sepeda nggak? Bisa dong. Bisa. Roda 3 ya? Cita-cita Bapak waktu kecil apa? Wah. Waduh. Memang waktu kecil cita-citanya bukan wali kota nih. Cita-citanya jadi insinyur pertanian tadinya. Wah, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Itu juga udah hebat. Kalau Bapak? Pilot. Oh. Iya. Ya nerbangin pesawat itu ya? Pesawat apa? Ya, pesawat lah pokoknya. Pokoknya pesawat ya, iya. Dulu pengen jadi pilot biar bisa terbang. Ya nggak? Bapak tahu gak cita-cita anak Bapak? Anak Bapak. Oh. Anak yang mana? Yang tua? Ya semuanya. Kalau Aisyah mau jadi saintis katanya. Oh. Kalau Saintis tahu nggak? Saintis tahu nggak? Ilmuwan. Ya. Kalau yang nomor 2 namanya Yusuf, pengen jadi presiden katanya. Wow. Yang ketiga masih kecil, ditanya belum bisa jawab. Cita-cita anak Bapak apa? Dulu pengen jadi gitaris. Wow. Terus pengen jadi pemain sepak bola. Pengen jadi peneliti. Nggak tahu ya apa ya dia maunya ya. Kita Banyak tanyain lagi ya. banget. Kalau Banyak Konita banget ya. mah mau jadi dokter. Kamu jadi dokter. Dokter apa? Dokter anak. Anak. Oke. Kalau lagi bagi rapor di sekolahan, suka nemenin anaknya gak ngambil rapor. Yang ngambil rapor ibunya. Ya.
Tapi kalau ngantar sesekali ada. Oh ya. Kalau Bapak? Ada waktu datang. Ada rapat wali murid datang. Wow. Kalau kamu ditemenin nggak sama orang tua? Iyalah, baru Siapa? mau ngomong. Siapa yang nemenin siapa? Ayah dan bunda dong. Dua-duanya? Setiap aku bagi rapot, pasti selalu ditemenin. Oke, hebat banget itu. Kasih tepuk tangan dong. Oh, nggak kerja ya? Kerja sih. Oh, kerja ya? Bolos dong. Bolos. Hadiah yang suka dikasihin ke anaknya apa, Pak? Apa ya? Kalau pergi ke Jakarta atau lagi keluar kota, Kelihatan dari kampung ya? iya. Diteleponin. Pak, jangan lupa beli Lego kayak gini katanya gitu. Wah, enak ya. Tapi nggak tiap ke Jakarta beli Lego, paling sekali berapa lah ya, sekali 2 bulan kali sekali. Kalau Bapak? Macem-macem, kadang-kadang jersey, kadang-kadang buku, ya kan? Kadang-kadang apa ya? Sepatu olahraga. Wah, hebat ya. Terima kasih ya, Pak, udah ngobrol bersama Konita. Sama-sama. Oke Pak, silakan kembali ke tempat duduk Pak. Terima kasih ya. Pak Gub sini, Ya. wali kota sini. Siap. Boleh tanya dulu nggak Om Deddy? Iya kenapa? Buat Pak Ganjar, tadi dicuekin 2 kali. Iya, Pak. Perasaannya gimana, Pak? Saya aja tadi bingung gitu ya. Jadi kenapa saya lebih deg-degan nunggu pertanyaannya ya? Tanya apa lagi? Aku sekarang boleh nanya nggak? Boleh. Pak Gubernur Ganjar Pranowo setelah jadi gubernur cita-citanya mau apa, Pak? Jadi dosen kebidanan. Oke, ya, tapi kita udah kehadiran juga Pak Rizan ya. Iya. Nah Pak Rizan sendiri ini Iya. menjadi wali kota. Tadi Iya, kan Pak. saya dengar di sana katanya awalnya cita-citanya jadi insinyur pertanian, tapi akhirnya menjadi wali kota. Iya. Kenapa bisa larinya jadi wali kota? Iya, ini yang nama nasib nih Pak. Awalnya tuh pernah dulu ikut pemilihan sebagai anggota DPD RI, utusan dari Sumatera Barat. Mantan DPD. Nah, jadi Mantan DPD. mantan anggota DPD RI. Ketika saya DPD RI sudah 2 tahun, ditanya tuh sama orang kampung saya. Ceritanya orang kampung saya belum pernah jadi wali kota. Nah, jadi karena istilah orang kampung saya ada semacam kalau belum bisa jadi wali kota belum pintar gitu. Pameonya. Padahal S1-nya jurusan elektro, Iya. S2-nya Teknoekonomi. teknoekonomi. Nah, Belum cukup pintar tetap ya Pak ya? Oh ya, tuh Harus jadi wali kota dulu. Harus jadi wali kota katanya. Oke. Jadi rame-rame ke Jakarta, ke tempat saya ngantor di DPD RI. Rame-rame, Pak Wali harus, Pak Riza harus jadi wali kota. Betul, waktu itu belum wali kota ya. Harus jadi wali kota. Kami minta nih rame-rame katanya. Waduh, kalau udah begini gimana ceritanya nih? Saya tanya ibu, saya tanya yang lain-lain saudara. Maju aja lah ini untuk mengabdi di kampung katanya. Ya udah siap gitu. Tetap tanya ibu dulu Pak. Iya, tanya ibu dulu. Penting itu Pak ya. Iya, penting itu. Minta restu. Kunci kesuksesan. Ibu kandung atau? Ibu kandung, Pak. Ibu yang satu lagi, lain lagi. Itu ibu anak-anak. Tapi Pak Riza ini dikenal banyak sekali inovasinya loh Pak. Boleh ceritain nggak Pak inovasi-inovasi Bapak yang sudah Bapak lakukan selama ini? Iya, dulu tuh saya kan waktu kuliah di Bandung banyak bergaul dengan ya orang-orang mungkin jago lah ya. Mungkin dia memberikan nasihat ke saya coba saja. Jadi salah satu nasihatnya itu buatlah perbaikan tiap hari gitu kan. Nah, saya melihat Payakumbuh itu tipikal kota kecil, APBD kecil, nggak ada sumber daya, hanya DAU, DAK begitu kan, dan itu kecil lah. Dan sebagian besar habis untuk belanja rutin. Jadi apa yang bisa ekonomi kita tumbuh? Akhirnya saya coba membuat sebuah keadaan di mana kita dorong orang-orang ini berproduksi. Jadi misalnya ikan, persoalannya apa? Oh ini tambaknya airnya kurang, kita kasih pipa, ya kita beri semua yang bisa memungkinkan. Tapi jangan berikan pada orang yang malas.
Ya itu makanya saya dengar bahwa produksi padi ya, produksi padi ketika Bapak pegang menjadi 2 kali lipat. Ya itu disulap atau? Oh enggak. 2 kali lipat loh. 2 kali lipat kan? Pak Deddy mungkin bisa. 2 kali lipat. Gimana caranya? Ya, jadi waktu itu saya keliling turun. Ya biasa kita hampir tiap hari turun, cuman saya jarang bawa wartawan. Waktu itu saya lihat persoalan-persoalan produksi itu sebenarnya bisa ditingkatkan karena sebenarnya nggak ada masalah gitu. Ini tinggal masalah etos, kemudian sentuhan-sentuhan kita dari sisi cara berproduksi yang modern. Nah ini yang perlu kita beri sentuhan. Tapi saya juga belajar cepat kepada orang-orang yang ahli pertanian. Saya pakaikan aja saran dia semua. Jadi pakai ini aja Pak Wali pupuknya katanya. Pakai ini Pak Wali racun tikusnya kalau ada tikus katanya. Sampai macam-macam. Saya sungguh aja. Ibaratnya orang kerja, pokoknya sungguh-sungguh aja. Masalahnya apa petani itu kita urusin aja udah gitu. Supaya dia mau berproduksi lebih cepat. Nah awalnya itu emang rata-rata 4,8 sampai 5 ton per hektar. Nah sekarang alhamdulillah sudah rata-rata di angka 8 ton per hektar yang kita bantu. Kecuali yang di titik-titik yang irigasinya nggak ada, itu mungkin perlu tapi kita. Sudah naik 2 kali lipat ya? Iya hampir 2 kali lipat. Luar biasa, 2 kali lipat. Pak, saya mau tanya dengan Pak Ganjar dan Pak Riza juga. Masyarakat kita ini sebenarnya mabuk Pak. Mabuk dalam pengertian melihat berita-berita di TV tentang macam-macam lah, pejabat korupsi, polisi korupsi. Udah ide itu dimasukkan ke masyarakat dengan begitu bombardirnya gitu. Sampai akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat itu semakin lama akhirnya semakin berkurang. Nah, gimana bisa merebut hati masyarakat lagi selain membuktikan tidak korupsi ya pasti ya. Karena yang mengatakan saya korupsi, kalau nggak saya korupsi gantung aja, tetap korupsi ternyata begitu kan. Gimana kita mau percaya lagi dengan bapak-bapak ini sekarang? Silakan Pak. Kalau masyarakat sebenarnya kalau mau lihat tampilan tongkrongan fisiknya itu ya dia sederhana. Kalau dia tampilannya wah juga diketawain, ngomong kosong kan. Yang kedua membangun komunikasi. Jadi kalau saya melihat karena dunia sudah modern kita gunakan gadget. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosial media. Jadi seluruh SKPD saya harus punya akun Twitter. Terus kemudian saya buat masyarakat membuat semacam citizen journalism, sehingga saya buatkan kanal, ada website namanya saya kasih lapor gub di jatengprod.go.id. Terus kemudian saya pegang Twitter, saya pegang sendiri. Terus kemudian mereka berdialog tiap hari. Dan ketika mereka bisa kita respon, sebenarnya pada saat itu kepercayaan akan terbangun. Oh beneran. Nah saya mengeksekusi umpama problem besar yang ada di Jawa Tengah. Pak, sosiologis ini, kondisi sosiologis yang muncul di masyarakat. Pak, Anda sudahlah gagal, Anda nggak bisa pimpin Jawa Tengah. Buktinya apa? Jalannya bolong. Ukuran di kampung di Jawa Tengah. Jalan bolong itu gagal ya? Gagal. Buat apa? Anda nggak bisa, ini jalan rusak begini. Kemarin ada yang jatuh, ada yang meninggal, macam-macam. Nah, terus kemudian sekarang lagi saya coba buat gerakan, lagi uji coba dalam 2 bulan ini. Coba kita buat Jateng tanpa lubang. Terus kemudian kita treat mereka. Nah masyarakat saya minta untuk mengontrol melalui akun Twitter, kemudian dia potret, dia kirim ke saya follow up ke dinas saya tunggu responnya dan harus dipoto juga laporannya ke saya. Maka pada saat itu kalau itu bisa dikerjakan dalam 2 hari atau 1 minggu, masyarakat puas Mas. Begitu masyarakat puas, percaya dia. Pak Gub, Jateng tanpa lubang jalanan. Ya, jangan dibalik loh ya. Jangan dibalik loh ya. Enggak, itu harus diperjelas. Iya. Itu istri Pak? Itu istri sama anak. Oh. Wah, Anda sampai dihampiri ke sini Pak? Percaya kan? Luar biasa. Percaya nggak? Ini dijagain Pak gitu Pak. Maksudnya apa? Apa kabar? Tadi saya diwawancara di depan katanya Anda ngejar-ngejar beliau. Nah, kita tanya, ada 2 nih orangnya. Ada 2 mumpung Anda. Tadi saya konfirmasi dengan Pak Ganjar. Kata Pak Ganjar, istri saya dulu yang ngejar-ngejar saya, yang jatuh cinta tuh dia. Gimana yuk?
Kayaknya nggak ada yang ngejar-ngejar ya, saling ngejar kayaknya. Oke. Saya nggak Saling ngejar. Makanya langsung ketemu. Tapi terus terang saya emang klik ketika pertama ketemu langsung klik. Oh. Jadi Mas, jadi bukan statement. Ngomongnya waktu itu nggak gitu, Pak. Nggak gitu ya, Nggak dulu? gitu. Ini adalah foto mereka ya. Oke. Waktu nonton Metallica. Nonton Wah, ini Metallica. tahun berapa nih, Pak? Tahun segini anak nonton saya Metallica. itu baru lahir Pak, dia. ya, Mas saya ya. Oke. Saya tadi belum selesai juga bertanya ke Pak Risa. Kalau Anda sendiri gimana supaya terlihat bebas korupsi itu gimana? Ya, yang pertama semua urusan tuh kita bikin aja transparan, Pak. Aturannya jelas. Kemudian yang kedua memang itu tadi sama nih Pak Ganjar, kita bangun komunikasi. Nah, Payakumbuh itu kan tidak besar, hanya lebih kurang 80 km persegi. Penduduk berapa penduduk? Penduduk kecil juga, 128.000 cuma. Oh, Nah, ya jadi- beda tipis sama saya lah. Iya. Berapa? 34 juta. Nah, ini banyak ya. Beda tipis ya, Pak. Iya. Nah, jadi ini mengelola seperti ini memang berbeda dengan Pak Ganjar. Dia terlalu luas untuk diurus sendiri ya. Ya kalau saya bilang aja sama satpam depan rumah, itu yang datang semuanya asal nggak mabuk, suruh datang aja, suruh masuk aja, saya ladenin semua. Karena dari pagi sampai lebih pagi. kecil ya? Iya, jadi mereka silahkan datang ngomong sama kita. Kalau pakai Twitter segala macam, awalnya saya coba, cuman ternyata orang Padang nih memang jago ngomong semua. Jadi nggak bisa lagi saya yang ladeninnya. Langsung face to face ya, Pak? Iya, langsung face to face aja deh. Urusan sama saya enggak apa-apa. Mau di kantor, mau di rumah silakan datang 24 jam saya ladenin. Oke, baik. Pak, saya potong nih. Saya punya pertanyaan terakhir sekali. Pada saat itu saya pernah mengundang Bapak Abraham Samad di Hitam Putih. Saya tanya sama beliau, Pak, kalau sampai Anda ketahuan Anda korupsi, gimana? Saya gitu kan. Beliau bilang, hukum mati. Iya. Kalau saya tanya sama Anda berdua, gimana jawabannya, Pak? Ngeri amat. Hukuman mati di mana? Hukuman mati yang baru diterapkan narkoba. Nah, ya makanya. Iya, maksud saya kita coba pakai baju badan sendiri, jangan badan orang. Sudah ada hukumnya undang-undang apa tipikor itu. Kalau emang ketahuan sudah dipakai itu aja. Sekarang ini kan kita selalu bicaranya bluffing gitu loh. Terus kemudian hiperbolis begitu loh. Gantung gitu ya. Jangan nyindir kan. Terus saya nggak nyindir, Pak. Umpama seperti itu Umpama. sudahlah. Hukumnya itu aja dilaksanakan udah bagus banget loh. Kalau itu kita bisa menjaga undang-undang anti korupsi itu dijaga terus-menerus sudah bagus. Kalau KPK itu dibuka cabang di seluruh provinsi udah bagus. Itu sudah bagus. Oh, menurut saya itu sudah menjaga ya, cukup menjaga. sangat menjaga. Hari ini KPK. ya, bahasanya DPC KPK kan. KPK. Itu kalau ada KPK di seluruh provinsi aja udah menjaga banget. Karena sebenarnya memang hari ini lembaga itu cukup efektif. Jadi nggak perlulah ngomong gede-gede gitu kalau nanti hasilnya kan tidak. Tidak gitu juga. Sudah Oke. hukumnya aja itu. Ya, saya berharap sebenarnya ya, tentu tidak ingin dihukum seperti itu. Yang harapan kami sebenarnya sistem penegakan hukum terkait korupsi ini berlangsung secara sistemik dengan baik. Jadi sistemnya dibereskan gitu. Nah kemudian ya kalau saya kena ya silakanlah proses dengan hukum yang berlaku gitu. Sehingga apa ya itu risiko kita berbuat sehingga ya diproses gitu. Kalau dihukum mati apa segala macam itu ya gimana ya, nanti bluffing lagi gitu. Ada yang ngomong begitu, kenyataannya enggak gitu. Oke, baik. Jadi kalau yang ngomong itu ya, ada istilahnya apa, kayak mantan ya katanya. Iya. Kalau yang ngomong hukum mati itu kayak mantan pacar kan. Kan bilangnya tidak bisa hidup tanpamu, tapi tetap hidup. Ketahuan. Oke. Baik, terima kasih buat kedatangan Bapak-Bapak. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bang Haji mau mencalonkan juga nanti. Saya calonkan apa? Apa aja Pak, mau jadi apa juga saya nggak apa-apa kok Pak, bener. Saya mau mencalonkan jadi host aja. Jangan, sudah, baik, terima kasih. Tapi apapun itu yang terjadi, mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi pejabat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjut lagi salah satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.